Ya, pemirsa, kita sebenarnya ingin tahu poin penting apa sih dari hasil sidang sengketa ijazah Jokowi 17 November kemarin. Bang Jemi, Anda sepertinya sudah membawa banyak catatan. Jadi anehnya KPU Solo tidak tahu apa benar dimusnahkan, cuma katanya. Anehnya nih ya. Ya itu anehnya. Terus dikonfirmasi kepada KPU Pusat pada waktu itu dipertanyakan oleh majelis hakim. Langsung loh, ada rekaman kok itu. Dikatakan bahwa kami akan mempelajarinya. Jadi menurut kami dengan jawaban dari KPU Pusat. Iya. Kok berarti jadi koordinasinya enggak? Tidak ada koordinasi, dan kedua sangat membingungkan masyarakat. Makanya itulah sampai kami mencurigai bahwa ini ada upaya-upaya, misalnya yang PPID yang dikeluarkan oleh ini hanya untuk dipakai untuk mengamankan itu ijazah Jokowi yang kemarin. Tapi terakhir Ketua KPU Surakarta Arga ini sempat klarifikasi tapi katanya itu, Bang. ini kita hanya agenda, tapi itu kan di luar. Jadi maksud saya, faktanya ini kan kita bicara fakta pengadilan ini. Kita bicara fakta. Jadi maksud saya begini loh. Kita bicara fakta pengadilan dulu ini. Apa yang timbul dalam itu pengadilan itu, tapi juga ada juga pembaharu informasi namanya yang harus diupdate juga sama dibarui abang nanti gitu akan sidang berikut. Bagaimana ceritanya abang tidak tahu? Ada sidang, bro. Sebentar Bang Ketua KPU Arya sudah menyampaikan klarifikasinya soal dokumen gitu loh. Abang nggak tahu, sedangkan itu hampir satu republik sudah tahu Arya menyampaikan itu karena di media-media juga sudah ada gitu. Jadi menurut Anda harusnya diupdate dong informasinya. Jadi menurut Anda karena tidak yang dipersoalkan itu menurut saya sudah clear gitu loh. Kalau Bang Jemi coba kemarin majelis memintakan untuk dijawab minggu depan itu adjudikasi. Persidangan minggu depan. Jadi persidangan akan dijawab, jangan untuk dengar dari kalian dengar dari keterangan dari luar. Maunya itu kan di bukan sidang. Keterangan dari luar, Bang. Kita bicara Arya itu ketua KPU Solo. Bukan faktanya kan dia ngomong di luar sidang, Bang. Majelis kemarin sudah minta untuk memintakan dalam konteks sidang untuk boleh menghadirkan atau menjawab sesuai dengan memang direspon pengadilan oleh orang yang punya kewenangan seperti Arya ketua KPU harus abang dengar juga gitu loh. Klarifikasinya gitu loh. Bukan saya akan mendengar apabila dia akan jawab di pengadilan nanti. Kita lihat secara hukum. Secara hukum seperti apa, Bang? Ada perbaruan informasi setelah persidangan terjadi. Kalau dari sisi Anda seperti apa? Mekanisme persidangan itu, kalau ada hal baru yang ingin mereka koreksi, koreksinya disampaikan dalam persidangan. Dan ada tahapannya, ada gilirannya. Ya boleh saja mereka berikan penjelasan di luar, ya ada gunanya juga. Tetapi resminya, dan yang bisa dijadikan pegangan itu penjelasan di dalam persidangan oleh KPU Surakarta. Berarti apapun yang dikatakan oleh KPU Surakarta harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Bang Petrus, saya memahami soal itu. Tapi ketika Bang Jemi sampai saya nggak tahu, itu mencederai itu. Maksud saya ketika abang nggak tahu segala informasi yang ada di pengadilan dia bilang itu, di sini kecuali abang sampaikan begini ya. Saya tidak tahu apa benar dimusnahkan. Bang, katanya. Bang Jemi, itu ketika abang bilang saya dengar klarifikasi dari ketua KPU Arya, tapi menurut saya yang itu harus disampaikan dalam sidang. Itu lebih clear. Tapi kalau abang saya nggak tahu itu ketua KPU. Itu menurut saya di dalam sidang kemarin abang tidak selalu mengupdate informasi dari apa yang abang perjuangkan gitu loh. Enggak, fakta ya di pengadilan saya catat. Ya itu soal pengadilan. Maksud saya harusnya abang juga mengupdate itu gitu loh. Kita selesaikan sedikit dari Bang Petrus. Abang nggak tahu ketua KPU. Buat kami yang menjadi pihak dalam perkara ini, apapun yang dijelaskan di luar itu tidak mempunyai nilai. Tapi abang tahu Arya bicara. Iya, tapi Arya bicara abang tahu. Tidak. Nah, itu kalaupun dia bicara juga saya tidak mau jadikan itu pegangan. Itu kan akan diperjelas dalam sidang berikutnya kan minggu depan. Jadi kalau kemarin itu misalnya ada yang belum clear dari statement ataupun data-data yang disampaikan KPUD Solo, itu akan dilanjutkan di persidangan berikut. Iya, berikutnya. Jadi iya, karena itu hanya mau meyakinkan bahwa persidangan kemarin seperti yang disampaikan tadi Bung Mardiansyah itu sudah clear sebenarnya. Belum clear. Besok itu persidangan berikutnya itu akan diperjelas secara tertulis. Dan saya itu pemeriksaan awal sifatnya memverifikasi kelengkapan dari para pihak, KTP-nya cocok atau tidak yang hadir ini. Kemudian apakah mendaftarnya tanggal berapa, keberatan disampaikan tanggal berapa, jawaban dari sana tanggal berapa. Karena itu semua ada tuntutan abang dalam persidangan itu yang sudah dijawab memang tapi di luar persidangan. Saya cuma ingin menyampaikan begini, memang sudah disampaikan informasi itu yang memiliki standingnya jelas Ketua KPU Solo bahwa dia menyampaikan berkas yang dimusnahkan betul ada, tapi bukan ijazah Pak Jokowi. Clear di situ. Nah kalau itu abang tahu, tapi abang ingin itu didengar dalam sidang nanti, boleh.
Tapi kalau abang, saya nggak tahu Kan itu. boleh, memang seharusnya begitu. Iya, boleh saja abang sampaikan itu. Tapi ketika abang menyampaikan abang tidak tahu bahwa ketua KPU sudah melakukan klarifikasi dan menyampaikan ini akan mengganggu kepercayaan publik dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang sesat pikir jadinya. Abang sudah tidak update informasi terkait kasus ini, abang juga menyesatkan juga cara berpikirnya gitu loh. Sehingga argumentasinya seolah-olah wah masyarakat, publik akhirnya tidak percaya. KPU sudah klarifikasi gitu loh. Itu yang harus abang update gitu loh. Tapi lagi-lagi katanya harus benar itu ada di pengadilan nanti. Iya betul itu gitu. Dan dia sebagai pihak dalam perkara ini. Tidak mau tahu kalau dia klarifikasi di luar pengadilan. Ini kita bicara informasi beredar karena majelis kemarin mengatakan silakan Anda jawab dan dia mintakan kepada baik KPU dari UGM untuk menjawab. Oke. Kalau dari sisi Bang Jamie sendiri apa nanti yang sebenarnya KPUD Solo ini harus buktikan di persidangan? Ya, nanti sidang berikut dia harus hadir menjelaskan apa yang sudah dikatakan tadi. Jangan omong-omong di luar, bicara di pengadilan. Ini fakta. Apalagi dia pihak di situ. Kan jawaban dia itu menjadi pegangan kalau disampaikan di dalam persidangan disertai dengan bukti-bukti. Penjelasan dia di luar itu boleh-boleh saja karena mungkin menanggapi pemberitaan media. Itu kan masalahnya penjelasan itu kan terpublikasi dan direcord oleh media. Iya, masa bisa tahu. Publik bisa mengetahui itu karena memang disorot oleh media. Dan itu bagian dari hak publik ya, karena ini kan Bang Jamie, Bang Petrus fokus soal tidak selesai itu. Harusnya kan semua diupdate gitu loh. Sidangnya terbuka. Baik, diupdate masa informasi kan diupdate. Tapi sebenarnya saya balik lagi ke Bang Petrus. Jadi apa sebenarnya pembuktian yang ingin Anda Ya kita harapkan kalau memang itu terjadi sebaliknya, artinya tidak dilakukan pemusnahan, maka jelaskan di dalam persidangan ya secara tertulis dan tunjukkan bahwa ini loh barangnya. Oke. Kalau Bang Jamie, tambahan dari Anda pembuktian yang ingin diperlihatkan nanti? Ya hampir sama. Saya bukan bilang, kalau menurut kami sebagai orang hukum ya kita bicara fakta di pengadilan. Ini kan kita topik pada malam hari ini tuh untuk bicara fakta pengadilan kemarin kan, yang tanggal 17 kemarin. Jadi itu yang apa yang majelis minta dijelaskan ya, nanti. Tapi menurut saya abang itu stuck abang tidak memperbarui informasi yang abang miliki. Bukan. Abang harus sebagai orang aja tadi di awal kami sebagai orang hukum bahwa tidak mau ketua KPU Solo sudah menyampaikan bla 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 bla. Tapi abang ketika dikonfirmasi saya tidak tahu. Saya nggak mau tahu. Yang menurut saya ketika abang fokus terhadap soal yang ingin abang perjuangkan, harusnya semua informasi yang beredar itu abang update gitu. Ya sekalipun kita update, itu tidak mengikat kita, tidak mengikat hakim, tidak mengikat pihak-pihak lain. Misalnya dalam persidangan, oke. Tapi semua informasi diupdate kan penting, tidak hanya dalam persidangan. Baik, penting untuk informasi diupdate Bang. Oke, Bang Jamie, saya ingin tahu, penasaran juga. Ini kan tadi dikatakan oleh Bang Petrus bahwa kita coba pintu lain. Artinya ini Anda juga terafiliasi dengan Roy CS ya berarti ya? Mendukung pembuktian ijazah ini? Ya. Oke. Ya pasti. Ini sebenarnya gini, ini kan sudah clear ya. Mereka ini kan pendukung Roy CS ya. Tetapi ini sebenarnya tanpa disadari pukulan telak bagi Roy CS sendiri. Karena selama ini berkoar-koar bahwa kami sudah punya datanya, kami sudah melihat, kami sudah dapat dari semua KPU, bahkan ke Diknas apa segala macam, ke Dirjen Dikti, Dirjen Dikdasman, semuanya mereka udah gedor pintu-pintu itu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apalagi dokumen yang bapak-bapak minta? Katanya Roy Suryo udah pegang semua, bahkan sudah statement bahwa clear 99,9% ijazah Jokowi palsu menurut mereka berdasarkan katanya data itu. Padahal datanya ya data abal-abal. Ya, itu kan pernyataan Roy. Dokumen aslinya itu masih ada di Polda hari ini ya. Dari mana dia dapat? Kemudian diposting fotonya ke depan, capnya ada putus, apa tanda tangannya palsu. Dari mana itu? Baik, Bang David sebentar. Saya ke Bang Jamie dan Bang Petrus dulu. Mungkin Bang Petrus bisa jawab. Anda kan kumpulan akademisi, kemudian juga jurnalis ya Bang ya. Yang dalam hal ini mendukung Roy gitu ya. Apa sebenarnya yang kurang dari hal ini? Harus dibedakan atau harus dipisahkan kelompok pemohon ini dengan kelompok Roy CS. Tapi abang supporting ke Roy CS, data-data yang Anda akan dapatkan kan? Belum, ini kan masih mentah. Masih mentah. Bahkan kalau proses di KIP ini memang hasilnya bagus, itu untuk masyarakat. Supaya yang dikatakan pembelahan tadi menyatu kembali. Soal pembelahan ini kan bukan juga salah pemohon atau salah Roy atau salah siapa-siapa. Ini salah aparat penegak hukum yang dari sejak awal tidak mengambil langkah-langkah hukum untuk mempertegas, memperjelas bahwa ijazah Jokowi ini betul-betul atau ijazah Jokowi ini tidak betul. Maksudnya salah penegak hukum mereka terlambat begitu Bang maksudnya? Terlambat baru dilakukan tindakan
kepolisian ya, walaupun sudah ada 2 orang terpidana dari kasus ini, tetapi itu juga katanya ya dokumen aslinya tidak pernah muncul. Sekarang muncul 8 orang lagi jadi tersangka. Makanya gini Bang, saya interupsi Pak. Jadi gini kan, ini kan kita nunggu persidangan di Polda, yang hasil penelitian Polda ya. Jadi sekarang kan sudah tersangka. Bahkan kami sebenarnya kita menyayangkan, satu sisi kita apresiasi proses di Polda, tapi sisi lain kita menyayangkan. Kenapa di klaster 3 orang ini ya, teroris ini ya, Tipa, Rismond, dan Roy itu kenapa nggak ditahan? Buktinya sampai hari ini mereka masih terus melakukan apa yang namanya fitnah itu. Tapi masih kan, terus tapi kan udah dicekal ke luar negeri Bang, itu kan... Iya, tapi masih terus dibiarkan, masih pergi ke media, bahkan kemarin juga mau ikut campur di Komisi Reformasi Polri ya. Untungnya diusir kan, nggak diterima. Walk out, Bang. Ya walk out itu versi dia lah, tapi itu diusir sebenarnya. Nah, ini yang kita mau katakan, kalau Polri tidak segera mengkerangkeng mereka, tidak menahan, akan terus melakukan berulangnya proses fitnah itu. Nah itu kecelakaan yang dilakukan. Tapi pencekalan itu menurut Anda cukup? Pencekalan ke luar negeri itu cukup? Bagi kita nggak cukup, dia harus dikerangkeng dulu sampai pada masa sidang. Karena apa? Dia terus mengulang. Baik, kita akan tanya secara hukum nanti usai jeda, pemirsa, tetaplah di Interupsi.